Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Ya, tema kita hari ini, tema yang dipercayakan kepada saya itu adalah sebenarnya aslinya menghadapi dunia, ya. Tapi langsung kalau buat PPT saya ganti aja, ya. Saya ganti dengan harapan Bapak Ibu lebih memahami, ya. Saya gantinya itu namanya judulnya apa? Mengalahkan dunia. Katakan sama-sama, mengalahkan dunia, ya. Karena kalau menghadapi itu belum jelas menang atau kalah, ya. Tapi kalau udah mengalahkan pasti menang, ya. Jadi ini adalah salah satu tema dari rangkaian yang termasuk itu generational synergy, ya. Bahasanya saya coba sederhanakan menjadi sinergi itu artinya kerjasama, ya. Generational berarti kerjasama antar generasi, ya. Jadi generasi demi generasi turun temurun itu harus bekerja sama supaya apa? Dalam mengalahkan dunia, ya. Nah, Alkitab berkata kita mengalahkan dunia dengan apa? Inilah kemenangan kita, yaitu iman kita, ya. Iman itu artinya apa? Percaya, ya. Tapi iman itu agak abstrak, ya. Buat saya tuh dulu nggak ngerti saya artinya iman, ya. Saya lahir di keluarga yang bukan Kristen gitu, ya. Nah, jadi saya ini mencoba mempelajari artinya iman, ya. Sampai beberapa minggu yang lalu, ini mohon maaf ya suara saya, ya. Jadi Bapak Ibu bergantunglah sama Tuhan dan berdoakan, ya, mendoakan saya, ya. Jadi siapa tahu nanti suara saya jadi merdu, ya. Langsung dengan mujizat, ya. Jadi beberapa minggu yang lalu itu saya dengar seorang hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan itu bilang gini, ya. Kamu harus bahasakan iman, ya, dengan bahasa yang lebih sederhana supaya lebih mudah dimengerti, ya. Yaitu apa? Iman itu adalah ekspektasi, ya. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi itu berbeda dengan pengharapan, walaupun kita terjemahkannya sama-sama pengharapan, ya. Jadi pengharapan itu kan berharap di masa yang akan datang, ya. Tapi ekspektasi itu artinya lebih kurang gini, ya. Bapak Ibu itu tahu dengan yakin bahwa Bapak Ibu pasti menerima lebih kurang, ya. Misalnya apa? Bapak Ibu datang ke restoran, ya. Restoran misalnya jual sate atau nasi goreng, ya. Bapak Ibu pesen nasi goreng, kan itu kan berharap nasi gorengnya, itu namanya bukan berharap, maaf, ya. Bapak Ibu bukan berharap nasi gorengnya datang, tapi kalau Bapak Ibu pesan nasi goreng atau pesan sate, Bapak Ibu harus terima satenya, harus terima nasi gorengnya. Nah, itu ekspektasi, ya. Dan gambarnya ini adalah Abraham, ya. Saya bikin dari AI aja Bapak Ibu, ya. Abrahamnya nginjak, nggak usah ditepukin, ya. Gampang sekarang bikin pakai AI, ya. Kalau udah nanti udah jadi berkat, ya puji Tuhan lah. Tapi nggak apa-apa, ya. Ini tanda-tanda awan selapak tangan kita menguasai AI. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, Abrahamnya itu nginjak dunia terus bawa tongkat, ya, untuk mengembalakan. Di belakangnya itu apa? Ada domba-dombanya, ya. Yuk kita lihat ayatnya, ya. Ayatnya dari 2 Samuel 3 ayat 1, ya. Itu tadi gambarnya, intronya saja, ya. Boleh kita bacakan sama-sama 2-1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlangsung lama, atau terjemahan lain berkepanjangan. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah, ya. Pada saat itu Bapak Ibu, ya, itu Daud sama Saul itu masih sama-sama menyembah Tuhan, ya. Saul itu nggak langsung jadi penyembah berhala, ya. Nah, tapi ada sesuatu yang membedakan antara keluarganya Saul dengan keluarganya Daud, Bapak dan Ibu. Ada yang membedakan antara pribadinya Saul dengan pribadinya Daud. Apa bedanya Bapak Ibu? Ya, Daud lebih pendek, ya. Terus apa? Mungkin lebih dekil karena pekerjaannya mengembalakan domba misalnya, gitu, ya. Saul lebih ganteng, tinggi, mungkin kaya, gitu, ya, tajir, ya. Bapak Ibu kalau mau pilih menantu atau pilih suami, pilih mana? Pilih Saul apa pilih Daud? Wah, ini ada yang jawab Saul ini, ya. Ini nanti harus dibaptis ulang nih tuh. Ya, makanya setelah sesi harus semua pilih
pilih Tuhan dulu ya. Nanti Tuhan pilih Daud ya. Nah, jadi Alkitab berkata gini ya, waktu itu tuh mereka sama-sama berperang ya. Tapi kalau Daud itu mengalahkannya berpuluh-puluh ribu. Kalau Saul cuma beribu-ribu katanya ya. Sama-sama menang juga, tapi kemenangan Daud itu lebih mantap, lebih keren, lebih afdol, lebih tokcer. Nah, kuncinya apa? Apa yang membedakan Daud sama Saul? Ternyata Daud itu disertai Tuhan ya. Sekarang siapa yang mau disertai Tuhan, Bapak dan Ibu? Nah, ini harusnya menjadi kunci kemenangan kita, Bapak dan Ibu ya. Dan kita juga perlu membangun keluarga, Bapak dan Ibu ya. Membangun orang-orang, teman-teman, saudara yang sevisi dan semisi. Kenapa? Karena peperangan lawan setan, lawan musuh, lawan dunia itu berlarut-larut ya. Ingetin kiri kanan, peperangannya itu peperangan jangka panjang ya. Bukan cuma sehari ya, bukan cuma di retret doang, Bapak Ibu ya. Tapi pulang itu Bapak dan Ibu akan pulang menghadapi musuh-musuh ya. Misalnya apa, di kota Bapak dan Ibu ya, mungkin tiba-tiba ada penagih hutang, debt collector dan sebagainya ya. Atau mungkin sebaliknya ya, Bapak Ibu dapat berkat gitu ya, berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu ya. Dan Alkitab itu mencatat ya bahwa apa? Ternyata memang Daud itu punya favor ya, punya perkenanan, sehingga apa? Seluruh bangsa Israel itu senangnya sama Daud ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, kalau milih musuh ya, kita itu jangan salah pilih ya istilahnya ya. Kita harus mengerti orang ini dipilih Tuhan atau tidak, Bapak dan Ibu. Dan jangan berani menjamah orang yang rapi, terutama pemimpin, Bapak dan Ibu ya. Misalnya apa ya, ditegur pemimpin lalu apa ya, marah ya, terus jadi besa, tahu kan besa, barisan sakit hati, lalu apa, ngomongin pemimpinnya, salah pemimpin begini Bapak Ibu ya. Nah, jangan Bapak Ibu ya, langsung cepat-cepat minta ampun dan bereskan Bapak dan Ibu ya. Supaya apa? Supaya Tuhan ada di pihak kita ya. Nah, gimana caranya Bapak dan Ibu supaya Daud itu disertai Tuhan, Bapak dan Ibu ya. Nah, boleh ke ayat berikutnya, tapi saya mau tunjukkan lah satu penglihatan yang saya lihat gitu ya. Nah, Alkitab berkata ada janji Tuhan, yaitu apa? Sebenarnya janji Tuhan di ayat sesudahnya, pasal sesudahnya, yaitu apa? Yesaya 60, Bapak dan Ibu ya. Berapa banyak yang tahu Yesaya 60 ya, menggemakan Yesaya 60 ya. Karena harusnya Yesaya 60 itu janji buat Indonesia, janji buat saudara dan saya ya. Tapi kalau kita ini nggak menggemakan, nggak memperkatakan, nah itu mungkin istilahnya iblis akan mencuri apa? Mencuri janjinya itu sendiri sampai tidak tergenapi ya. Dan mulai dengan mencuri apa? Mencuri iman kita ya. Iman kita ini akan melihat kenyataan, melihat fakta bahwa apa? Lah, faktanya saya jelek misalnya, saya pendek ya. Tapi nggak masalah kalau kita disertai Tuhan. Amin Bapak dan Ibu ya. Belum tentu orang ganteng, orang kaya disertai Tuhan, Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan pilih suami yang tidak disertai Tuhan ya. Kalau kaya disertai Tuhan ya nggak apa-apa juga Bapak Ibu ya. Tapi kalau ganteng disertai Tuhan ya nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau tidak disertai Tuhan, gawat Bapak dan Ibu, ujungnya gagal Bapak Ibu ya. Nah, ternyata di ayat terakhirnya ya, kunci untuk kita mengalami Yesaya 60 ya, itu di satu ayat sebelumnya ya sebenarnya ya. Yaitu apa? Baca sama-sama, 2, 1. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka Yesaya 60 itu tergenapi. Kadang-kadang kita berharap Yesaya 60 tergenapi. Tapi mulut kita ini ngomongnya apa? Misalnya ya, aduh saya apes, saya sial, utang saya banyak kok nggak lunas-lunas gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, maka iblis punya celah, iblis punya tempat untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Tapi harusnya apa? Harusnya mulut kita ini penuh dengan firman Tuhan.
Kalau mulut kita ini belum penuh dengan firman Tuhan, salah satu latihnya gimana Bapak Ibu? Latih dengan memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Daud Bapak dan Ibu, ya Daud dalam keadaan apapun selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, ya selalu menciptakan lagu Bapak dan Ibu, ya. Jadi ya Bapak dan Ibu boleh coba latihan apa? Misalnya seperti kemarin Pastor Leo melatih untuk apa? Bersenandung. Kalau enggak ambil apa? Ambil lirik ya, ambil melodi yang Bapak Ibu tahu, lalu apa? Liriknya ganti aja dengan lirik yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ya misalnya apa? Misalnya ini contoh ya, contoh apa? Contoh token listrik bunyi di rumah, tit gitu ya. Terus kita udah mau apa? Marah dengan siapa? Marah dengan suami, mungkin marah dengan anak, marah dengan Tuhan gitu ya. Nah, kita naikkan ucapan syukur. Ya kenapa? Tuhan ini apa? Ini jadi melodi yang indah. Ya biar apa? Aku naikkan ucapan syukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sekalipun token listrik bunyi titit, sekalipun ada debt kolektor, aku tetap muji. Loh, emang lucu ya Bapak Ibu, tapi saya itu bukan ngarang-ngarang, tapi saya itu melatih juga Bapak dan Ibu ya. Jangan dipikir saya itu semua kondisinya itu baik-baik saja Bapak dan Ibu ya. Dulu saya pernah utang gitu ya, maksudnya apa? Nyicil mobil ya, nggak bisa bayar. Lalu gimana ya, mobilnya ditarik Bapak Ibu ya. Ya awalnya saya jengkel juga Bapak Ibu ya, mau marah gitu ya. Tapi singkat cerita ya saya belajar berdamai ya. Jadi supaya Bapak dan Ibu cepat Bapak Ibu, salah satunya apa? Firman Tuhan jangan meninggalkan mulut kita. Roh Tuhan jangan meninggalkan meninggalkan hidup kita Bapak dan Ibu. Maka kita akan mengalami Yesaya 60. Baca Yesaya 60 berulang-ulang ya. Saya pernah baca beberapa kali dan saya merasakan ya, ketika saya baca itu rasanya ada hadirat Tuhan ya. Saya mau nangis Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya mengerti itu adalah janji Tuhan yang Tuhan pengen ya itu terjadi dalam hidup saya Bapak dan Ibu. Halo Bapak Ibu, masih mendengarkan? Kalau nggak fokus itu HP-nya di airplane mode dulu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang banyak gangguan ya, salah satunya dari HP ya, pengen lihat WhatsApp, pengen lihat Facebook, Instagram gitu ya. Update status saya di Bahtera Conference ya. Teman-teman saya di provinsi gitu ya Bapak Ibu. Jangan, udah tinggalin, fokus dulu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Ya, ambil ya. Kenapa Pak? Karena peperangannya ini turun temurun. Oke, ke ayat berikutnya Bapak Ibu ya. Ternyata ada ayatnya Bapak Ibu yang saya dan saudara ini bisa angkat Bapak dan Ibu ya. Jadi Alkitab berkata ternyata salah satu kuncinya ya, yang bukan sekedar mengalahkan dunia ya, tapi Alkitab berkata memiliki dunia, yaitu apa? Yaitu janji Tuhan kepada Abraham. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak dan Ibu ya, benar-benar keturunannya Abraham atau bukan? Ya kita sih ngomongnya iya Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena di dalam Yesus kita adalah keturunan Abraham. Tapi berapa banyak yang dari kita ya, mungkin istilahnya hari-harinya hidupnya nontonin YouTube, nontonin berita dunia Bapak dan Ibu ya. Ada orang kadang-kadang nih di grup atau kadang-kadang japri saya ya, isinya apa? Ya berita-berita yang menurut saya itu ya nggak penting Bapak Ibu ya, bukan dari surga, bukan dari Tuhan Bapak Ibu ya. Terima kasih ya, jangan habiskan waktu kita ya dengan yang bukan dari Tuhan, tapi tarik yang dari surga ya. Alkitab berkata Abraham itu diberkati dalam segala hal, Kejadian 24. Jadi kalau saudara dan saya keturunan Abraham, harusnya kita juga diberkati dalam segala hal. Amin. Ada kesaksiannya nggak? Ya pokoknya tahun ini saya terima emas, terima perak ya. Terus kalau Mahanaim itu terima 9 ton ikan ya, terus apa? Daging ya. Terus yang baru lagi Bapak Ibu ya, saya percaya Bapak Ibu udah pernah dengar ya, yang lama-lama ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat ke bawah itu ada mobil Mercy ya, bukan untuk pamer-pamer, tapi itu masalah perjanjian apa? Kemurahan
Tuhan, Bapak dan Ibu, ya. Jadi jangan sampai kemurahan Tuhan itu meninggalkan kita. Yuk ke halaman berikutnya, Bapak Ibu, ya. Contohnya apa lagi? Ya, ternyata ada janji Tuhan, yaitu apa? Perjanjian pelangi, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sekitar sini, ya, itu banyak sekali, mulai dari selendang pelangi, ya. Hari-hari ini kita lagi bukan hari-hari ini. Hari ini kita pakai seragam. Seragam apa? Seragam kapal, ya. Perjanjiannya apa? Perjanjian bahtera, Bapak dan Ibu, bahwa saudara dan saya ini sedang melanjutkan, sedang memegang tongkat estafet dari perjanjian Nuh yang menahan bencana. Ya, di Sumatera Utara banyak nggak orang Kristen, Bapak dan Ibu? Banyak, ya. Saya lihat tuh yang di tempat banjir itu ternyata gereja GBI, gereja ini, Bapak dan Ibu, ya. Tapi kenapa terjadi juga, Bapak dan Ibu? Nah, ini maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung, ya. Cuma ternyata Bapak dan Ibu, kadang-kadang ini kita nggak mengerti untuk menaikkan mesbah, Bapak dan Ibu. Malah yang kita naikkan apa? Sungut. Ada nggak di sini yang orang Batak? Ada nggak yang suka ngomel-ngomel? Ada nggak, tahu nggak orang Batak yang suka ngomel-ngomel? Nah, itu balikan, Bapak dan Ibu. Jadi apa? Orang Sumatera Utara yang bermasmur, ya. Karena sekalipun mungkin duitnya banyak, tanahnya banyak, tapi kalau nggak penuh dengan pujian penyembahan, nggak ngerti hatinya Tuhan, langit tertutup. Iblis bisa mendakwa, Bapak dan Ibu, ya. Ini maaf, bukan menghakimi, ya. Terus contohnya, ya. Jadi ada ayatnya, ya. Jadi perjanjian Nuh itu perjanjian turun-temurun. Ya, boleh ke slide berikutnya. Ini saya nunjukin aja, Bapak dan Ibu, bukan pamer apa. Cuma kalau kita ini, Bapak dan Ibu, udah ikut Mahanaim, Bahtera, pasukan dahsyat, salah satu tugas kita, kerjaan kita adalah apa? Menahan bencana. Katakan sama-sama, menahan bencana, ya. Jadi Bapak dan Ibu harus pelajari, harus ngerti perjanjian Nuh tadi, ya. Cuma saya nggak ada waktu untuk ngulang, Bapak dan Ibu, ya. Cuma saya ada kesaksian, Bapak dan Ibu, ya. Ini saya disuruh ke Jerman 2018, ya. Singkat cerita, pulang mau naik pesawat ada pelangi, ya. Saya disuruh ke Papua, ya. Ini maaf ya pakai foto saya, ya nggak apa-apa lah, ya. Anggap aja ganteng gitu, ya. Nah, tapi singkatnya saya lihat pelangi besar banget, ya. Itu 45 menit, ya. Jadi poinnya Bapak dan Ibu, ya, di dalam hidup Bapak dan Ibu ada perjanjian Nuh nggak? Ada perjanjian pelangi nggak? Kenapa? Karena tidak lama lagi Bapak dan Ibu ada pengangkatan, ya. Kalau pada zaman Nuh yang diluputkan masuk bahtera cuma Nuh dan keluarganya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau di sekarang, ya kita yang hidup dalam perjanjian dan mengerti artinya perjanjian, menghidupi perjanjian. Tidak cukup, Bapak dan Ibu, saya mau berkata tidak cukup karena kita ini pakai baju pelangi, tapi hati kita masih marah, hati kita nggak belajar, hati kita keras, degil, bebal, ya, nggak ngerti artinya mengucap syukur, ya. Oke. Berikutnya, ya, jadi kita balikan dengan apa? Dengan kasut kerelaan. Ke halaman berikutnya, ya. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, beberapa pemimpin baru ke Afrika, ya. Boleh ke halaman sebelumnya sebentar, ya. Singkat cerita saya lihat gitu, ya, Bapak dan Ibu, bahwa ternyata saya beberapa tahun lalu dikasih lihat bahwa bahtera itu apa ya? Ini dari Afrika itu bunyi, ya, alarm sinyal, ya. Dan saya lihat itu, ya, penyebabnya singkatnya kenapa? Karena ada seorang hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan itu kasutnya kekecilan, ya. Sehingga ketika dia mau pakai kasut itu loncat-loncat, ya. Dan di penglihatan saya, tahu nggak hamba Tuhannya siapa? Pak Yusak Cipto, Bapak Ibu, ya. Jadi ganti aja mukanya dengan Pak Yusak Cipto. Nah, itu penglihatan yang saya lihat, ya. Jadi kita ini harus punya kasut kerelaan. Katakan kasut kerelaan. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian. Pendamaian itu apa? Ya, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu udah lihat lah lebih kurang apa yang terjadi di Sumatera Utara. Ya, dan banyak teori, banyak kesimpulan yang begini begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, tapi bagian kita anak-anak Tuhan bukan sungut-sungut, bukan marah-marah, tapi kita adakan
pendamaian. Seperti apa? Seperti dua anak Nuh, yaitu apa? Sem dan Yafet yang berjalan mundur memakai kain. Untuk apa? Untuk menutup aurat ayahnya. Ya, Nuh itu bukan berarti sempurna. Ya, buktinya apa? Nuh mabok, Nuh telanjang, ya. Tapi bagian anak-anaknya, keturunannya bukan menyingkapkan auratnya, bukan tunjuk sana sini dan menuntut Bapak dan Ibu. Tapi kita harus mengadakan pendamaian. Nah, bagaimana mengalahkan dunia? Ya, ke halaman berikutnya. Ya, jadi tadi ya sudah ada ayatnya. Ya, mengalahkan dunia pakai iman. Ya, terus roh-roh apa lagi yang ada di dunia? Roh Mamon. Mamon dibalikin dengan apa? Dengan cinta Tuhan ya, dan sesama lah ya. Ini baru cinta Tuhan. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita mencintai sesama kita ya. Terus ada roh apa? Biasanya roh Mamon itu bekerja sama dengan roh pembinasa keji. Misalnya apa? Orang nih lihat hutan. Waduh, hutan nih bisa jadi duit, bisa jadi cuan. Lalu apa? Babat aja. Kagak peduli dengan nasib orang lain. Nah, itu udah roh pembinasa keji, Bapak dan Ibu. Nggak peduli dengan orang lain. Ya, jadi bagian kita apa? Bagian kita mintakan ampun. Katakan mintakan ampun. Ya, kita harus punya apa? Hati Bapa. Ya, jangan dihakimi lagi, jangan nuntut lagi. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau tuntutan itu naik, itu akan menyebabkan lagi adanya tuntutan, dakwaan, dan menjadi bencana, Bapak dan Ibu. Ya, terus apa? Di dunia ada apa? Keinginan daging, keinginan apa? Kangguan hidup. Balikinnya dengan apa? Kita menyatu dengan Tuhan, bukan menyatu dengan HP, dengan sosmed, dengan IG, ya, tapi menyatu dengan Tuhan. Ya, penyesatan, sihir dengan apa? Dengan kebenaran. Nah, ini langsung, ya, contohnya apa? Berikutnya. Nah, ini ada contohnya, ya, contohnya apa? Singkat cerita, ini negara sebelahan, ya, ini negara Israel, ini negara Yordania, ya, karena dua-duanya dulu satu perut, Bapak Ibu, mereka dulu saudara, ya. Singkat cerita, keturunan Lot, ya, Lot itu menjadi Amon dan Moab, terus keturunan Esau, ya, itu menjadi Edom, ya. Singkat cerita gini ya, ini rata-rata pendapatan dunia, ya. Ini pendapatan negara Israel dan ini pendapatannya negara Yordania. Pendapatannya berapa? 10:1, Bapak dan Ibu. Kok bisa begitu, Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena yang satu hidup dalam perjanjian. Mengerti artinya perjanjian. Ya, mengerti artinya hidup dalam sebagai keturunan Abraham. Nah, langsung ke kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya ke halaman berikutnya, yaitu apa namanya? Keset olam atau kasih setia. Ya, ya. Jadi kasih setia itu apa? Kasih setia itu gini ya, Bapak Ibu ya. Siapa ya di antara Bapak dan Ibu yang di atasnya, ya, kira-kira ada penyembahan berhala? Boleh angkat tangan nggak? Ya, nah itu tuh udah menurunkan kutuk. Kenapa? Karena kalau penyembahan berhala kutuknya ke 4 generasi, Bapak Ibu ya. Anak, cucu, cicit, sampai buyut, Bapak Ibu ya, atau canggah gitu ya. Ya. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya ternyata ada kuncinya. Ya, nanti pelajari aja. Katakan Keluaran 20, apa? Betul ya. Keluaran 20 ayat 4. Ya, katakan dulu. Keluaran 20 ayat 4. Ya, nanti bisa cari atau bisa baca. Ternyata kasih setia Tuhan itu panjang. Ya, ada lagunya kasih ibu sepanjang jalan, tapi kasih Tuhan itu sampai beribu-ribu generasi. Jadi caranya gimana? Kita perlu memindahkan diri kita, ya. Kita mencabut diri kita dan berkata gini, saya bukan lagi keturunan dari penyembah berhala, sehingga kutuknya itu tidak ikut saya, tapi saya adalah keturunan Abraham, sehingga berkat yang mengikuti Bapak dan Ibu. Ada ayatnya, yaitu apa? Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, ya. Yuk kita lihat satu contohnya, ya, berikutnya, ya. Jadi ada contoh lain, ya, Bapak Ibu, hanya untuk pelajari aja, saya nggak bisa bahas. Waktu saya udah 5 menit, ya, dari tadi. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Pokoknya ini adalah generasi demi generasi. Generasi apa? Musa, ada Harun, ada Hur. Di bawah ini ada generasi
Yosua dan pasukannya ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak cukup berperang sendiri. Kalau sendiri kita bisa main badminton, main bowling. Tapi kalau kita mau main basket harus minimal berlima ya. Main bola bulu tangkis harus minimal berdua. Kalau mau main bola minimal 11 ya. Main volley berapa? Minimal berenam. Jadi kita harus bangun keluarga Bapak Ibu. Peperangannya adalah peperangan turun temurun ya. Dan ada ayatnya ya. Waktu itu apa? Ada namanya Amalek menurunkan Agag, menurunkan Haman yang menjadi apa? Menjadi pembinasa keji. Ya berikutnya. Ya. Terus ini contoh ya. Bapak dan Ibu bisa lihat banyak buktinya, banyak pembahasannya di internet. Ada dua orang ya. Satu penyembah berhala, satu orang benar ya. Singkat cerita 1400 orang ya keturunannya itu jadi orang benar ya. Satu penyembah berhala, ini 900 orang jadi pemabok, pejinah, masuk penjara, pembunuh dan sebagainya. Ya, jadi saya mau berkata gini, Bapak dan Ibu. Ya, tolong tangkap ini ya, karena saya sudah mau selesai. Ya, benar-benar. Ya, jadi kadang-kadang saya mau berkata, kadang-kadang ada kalanya keberhasilan dan kegagalan kita karena apa? Karena faktor nenek moyang kita. Ternyata ya, sehingga apa? Keturunannya orang benar akan diberkati, warisannya banyak, tidak meminta-minta, bahkan perkasa di seluruh bumi ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Caranya gimana? Ya tanda kutip istilahnya bikin aja surat adopsi. Adopsi di mana? Di hadapan Tuhan Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu nggak diajak fine dining, ya udah ngadep ke hadapan Tuhan. Tuhan, saya jadi keturunannya Abraham ya. Kemarin itu ulang tahunnya Mahanaim, saya dilihatin itu didatengin katanya Billy Graham, katanya, kata ibu ya. Tadi ada orang ya nyamperin saya minta didoain, terus ngomong saya papi gitu loh ya. Tapi poin saya gini ya, jangan berharap pada manusia, istilahnya gini, kalau Tuhan bilang itu papimu ya udah ambil. Kenapa? Karena memang Pak Agung seperti itu ya. Bapak rohaninya adalah Pak Yusak. Oke, tutup ayat terakhir ya, yaitu apa? Dengan deklarasi ya. Jadi daripada berdiri Bapak dan Ibu, kita deklarasikan aja. Kita tutup dalam doa.